Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Kalau jawab salam, yang salam anaknya di depan, semangat lah. Paupen tersoalin dulu. Sebenarnya saya pengen juga di atas tubuh berjubur bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh serinde siap-siap sholat rawih, ya semangat. Kalau tadi serinde untuk buku puasa, kalau semangat. Cik lagi serinde nanti sebelum subuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam hatta qadarna an najtami'a fi hadzal masjid Baitur Rahman mubarakallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kalau dengar nama Rasulullah, apalagi ada orang yang bersolawat, terdengar telinga kita, jawab dengan solawat Pak. Kalau perlu biasakan setiap kita berjumpa dengan saudara sesama muslim sembari jabat tangan, karena itu kebiasaan kita. Iringi dengan solawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dijawab oleh saudara kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah sejuk rasanya. Buktikan. Itu kata guru saya. Buktikan. Karena ketika kita bertemu dengan saudara sesama muslim sambil jabat tangan pula lagi, menyatu tangan kita dengan tangan saudara kita yang mahram, lantas kita iringi dengan salawat, kita yakini bahwa Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Bayangkan, kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi hakikatnya yang namanya Nur Muhammad tidak pernah berpisah dari kita. Karena asal kejadian kita, asal kejadian alam ini, kalaulah ya Muhammad, kata Allah, kalau bukan karena nur engkau Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan alam dan seisinya ini, termasuk kita. Makanya kalaupun kita tidak berjumpa dengan jasadnya, dengan fisiknya Nabi Muhammad SAW, paling tidak kita hadirkan rohaninya Nabi Muhammad di tengah-tengah kita dengan sering kita bersolawat. Kalau kita diwajibkan solawat 5 kali dalam sehari semalam, itu bagian dari rukun sholat. Agar kita biasa untuk solawat, paling tidak bertemu dengan saudara-saudara kita ini dengan solawat. Mau duduk kita solawat, mau berdiri kita solawat. Kalau perlu terus solawat. Pagi-pagi ibu itu masak sambil solawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu bikin kopi untuk suaminya pagi-pagi itu ngaduknya terus salawat 3 kali. Yakin perbedaan ya Rasul? Ayo ya, coba tes besok. Besok lagi. Pas sahur ya, besok aja bisa. Pas sahur tuh bikin kopi dengan ikhlas, aduk salawat 5 kali. Kita yakin beda Rasul, nikmat. Saya pernah coba itu. Tapi saya sendiri saya coba. Pertama kali saya uji dengan diri saya sendiri. Ketika saya bikin kopi di belakang, itu 3 kali adukan dengan salawat. Beda Rasul, padahal kopinya cuma
kopi apa itu? Kopi yang paling murah, yang hanya gelas lah, atau kopi murah, enak, beda rasanya. Ketika saya suruh istri saya ulang itu lagi, memang benar beda, tapi kita yakin. Apalagi kalau kita bertemu dengan saudara kita sambil sholawat, masya Allah, diri dengan senyum luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahkan kata guru saya masih muda. Ya, saya ini masih muda. Ibaratnya itu api itu masih bergejolak. Maka kalau saat api itu sudah bergejolak, kata guru saya, sholawat. Alhamdulillah. Pasti kita semua sudah melewati itu semua. Saya sudah melewati itu semua. Tidak sulit sekali mengendalikan diri. Maka dengan sholawat ini luar biasa, masya Allah. Kita bisa mengendalikan diri, insya Allah. Yakini bahwa sholawat itu bisa menyejukkan jiwa kita. Diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, yakinkan itu. Kalau kita amalkan itu, insya Allah kita akan sejuk. Hati kita akan sejuk. Yakinkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini malam ke-15, berarti puasa kita udah 14 hari, besok udah 15 hari. Hari ini pas 15 Ramadan. Mulai dari maghrib tadi itu udah terhitung 15 Ramadan sampai maghrib besok. Artinya yang jadi pertanyaan buat kita sekarang bagaimana? Tanyakan pada diri kita, sudahkah Ramadan ini sudah memiliki, kita sudah mendapatkan warisan dari Ramadan itu sendiri? Sudahkah Ramadan itu warisannya mengalir pada jiwa kita atau belum? Sudahkah Ramadan ini betul-betul membekas pada diri kita atau tidak? Itu dipertanyakan. Sudah separuh Ramadan yang kita lewati. Bukankah Ramadan itu adalah pengendalian diri kita? Ramadan itu adalah mengajarkan kita bagaimana menahan segala sesuatu, baik itu yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Jangan sampai Ramadan tahun ini dan Ramadan tahun kemarin dan Ramadan tahun ini sama saja. Kata kawannya Jabir radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah, periwayat hadis, tapi dia menasihati beliau, dia mengatakan bahwasanya puasakan telingamu dari mendengarkan, puasakan lisanmu dari mengucapkan hal yang dusta, dari berkata yang dusta sampai yang haram. Itu yang pertama. Kalau ini Ramadan itu betul-betul memberikan warisan kepada kita dan membekas kepada kita, walaupun Ramadan nanti pergi meninggalkan kita sampai Ramadan selanjutnya dan sampai kita akhir hayat kita, maka kata Jabir radhiyallahu anhu, puasakan terlebih dahulu mulut lisan kita dari perkataan dusta dan hal-hal yang haram lainnya. Makanya mungkin penceramah sebelumnya pernah menyatakan bahwa persiapan sebelum Ramadan itu apa? Hakikat persiapan sebelum Ramadan itu adalah kita sucikan jiwa kita dulu. Kita sucikan hati kita dulu. Karena Ramadan ini adalah tabunan agung. Ramadan ini adalah tabunan suci. Bagaimana bisa kita bertemu dengan tabunan suci, menyatu dengan tabunan suci ini kalau jiwa kita masih kumuh? Air dengan minyak tuh bisa bertemu, bisa, tapi tidak akan pernah bisa menyatu. Begitu juga dengan kita pasti bertemu dengan Ramadan karena usia kita masih panjang, tapi tidak akan pernah bisa bersatu kalau hati kita masih kumuh. Apa penyebab hati kita kumuh? Kita belum mampu mempuasakan lisan kita dari perkataan dusta dan hal-hal yang haram lainnya. Sehingga banyak orang yang puasa, kita semua ini mampu berpuasa menahan lapar dan haus. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajri, kata Allah. Surat Al-Baqarah ayat 187 barisan terakhir. Makan dan minumlah kamu sampai jelas kamu membedakan mana yang benang hitam dan benang putih. Apa itu maksudnya dalam baca? Artinya mulai dari terbenam matahari
Ramadan tidak boleh makan dan minum, wajib ditahan, wajib puasa kita di sana. Tapi kebanyakan kita cuman mampu, bahkan lebih takut kita menelan setetes air karena takut batal, betul. Kita cuma lebih banyak lebih takut takut batal menelan air meskipun setetes. Tapi lisan kita lahap yang makan daging saudara kita sendiri. Apa yang keluar dari mulut dusta, apa yang keluar dari mulut ghibah, apa yang keluar dari mulut menggunjing, apa yang keluar dari mulut adalah mencari-cari kesalahan orang lain, lupa dengan kesalahan sendiri. Sehingga apa? Sehingga kita lebih lahap memakan daging saudara kita sendiri ketimbang kita lebih takut kita menelan setetes air dibanding kita tidak pernah takut melahap daging saudara kita sendiri. Buka surat Al-Hujurat ayat 12. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu puasakan lisan kita dari mengecek yang makruh dan yang haram. Puasakan telinga kita dari memandangkan yang makruh dan yang haram. Puasakan mata kita dari mencalik yang makruh dan yang haram. Puasakan tangan kita dari memperjangkau yang makruh dan yang haram. Puasakan langkah kaki kita dari langkah-langkahan yang makruh dan yang haram. Kapan boleh puasakannya? Setiap hari, setiap waktu dan setiap detik. Tidak harus mesti nunggu Ramadan, tidak harus mesti nunggu yang Bid, tidak harus mesti nunggu Senin Kamis, tidak harus mesti nunggu puasa Syawal. Mestinya kita puasakan sepanjang hidup kita, baru betul-betul Ramadan itu memberikan warisan untuk kita dengan sebaik-baiknya ketika dia meninggalkan kita. Berarti 11 bulan sebelumnya mestinya telah kita puasakan dengan sempurna secara hakikat yang disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran buat kita untuk Ramadan selanjutnya. Mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar bersih jiwa kita, mudah-mudahan benar bersih hati kita dari perbuatan-perbuatan yang tersebut yang disampaikan, sehingga ketika tamu Ramadan itu datang betul-betul bisa menyatu dengan kita. Jangan sampai Bapak dan Ibu, kalau menyambut Ramadan bulan suci katanya itu kebersihan semua masjid. Alhamdulillah masjid ini luar biasa. Sekarang udah jadi masjid, udah pakai AC, udah dingin. Mestinya bukan sekedar fisik masjidnya, yang dalam masjid yang di dalam ini yang perlu disucikan, yang perlu disedikikan. Masjid yang di dalam ini yang perlu didinginkan. Oleh karena itu, ketika tamu itu datang, kita persiapkan, bersihkan ini dulu biar bertemu, biar menyatu antara kita dan Ramadan itu sendiri. Kalaulah menyatu Ramadan dengan kita, insya Allah yakin dan percayalah Ramadan itu akan memberikan makna yang luar biasa untuk kita, pengendalian diri yang akan membuat kita statusnya menjadi la'allakum tattaqun. Ini terbalik. Kalau bupati datang peresmian masjid, kita bersihkan semuanya, bersih pekarangan semuanya, anak-anak pakai mesti rapi bersih, ibu-ibu pakai putih semuanya, majelis taklim baju putih kalau perlu, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu putih semuanya, cukup putih. Tapi ketika giliran Ramadan datang, katanya tamunan agung, tamunan suci, kok masih kumuh, tak sadar kita tak bersihkan. Kalaupun tadi sebelumnya kita belum sempat bersihkan atau mungkin lupa kita, saat sekarang masih ada 15 hari, kita bersihkan sekarang. Bersihkan. Ramadan tidak akan mampu membersihkan kita, tapi dengan kita yakini bahwa Ramadan itu bulan suci, agar kita menyatu dengan bulan suci itu, sucikan ini dulu. Ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, jangan sampai kata Jabir radhiyallahu anhu, sama saja antara Ramadan ini dengan Idul Fitri. Idul Fitri pun Idul Fitri hari raya dan suci, tapi hati kita masih kumuh. Datang ke rumah kawan masih juga lagi berpikiran buruk. Bahkan nengok kue kawan yang jelek saja, yang enak saja itu masih juga.
kue apa? Nah, itu penyakit kok memang bahaya. Memang bahayanya gara-gara itu orang mati, gara-gara itu orang jadi malu, gara-gara lisanku orang jadi hina dan terhina. Makanya ini penting sekali dijaga. Jangan sampai kita lahap makan daging saudara kita sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar mengingatkan kita untuk senantiasa puasakan diri kita. Ketika keluar dari Ramadan nanti tetap kita dalam keadaan puasa. Makan dan minum anak kecil bisa, orang non-muslim pun bisa, tapi hakikat daripada puasa itu adalah menahan dari apa yang disampaikan tadi. Tahan lisan kita, tahan pandangan kita, tahan pendengaran kita, tahan langkah kaki kita, tahan penjangkauan tangan kita. Itu yang paling penting. Kalau itu yang kita puasakan, insya Allah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Dan Ramadan pergi meninggalkan kita akan mendapatkan rahmat, maghfirah dan itqum minan nar. Mudah-mudahan bisa berkah untuk kita semua, dan nasihat itu bagi pribadi saya dan kita semua. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.